Halo, pernah nggak sih kalian ngeliat kasus di mana ada suatu tempat nih, tapi di tempat itu tidak dibolehkan adanya seseorang yang menganut agama satupun? Atau in other case, kita pernah ngeliat orang yang memaksakan sebuah agama kepada seluruh umatnya di dalam suatu negara? Atau mungkin ini case personal to personal, di mana ada orang yang tidak menyukai sebuah agama, lalu orang tersebut mencoba untuk menghancurkan agama tersebut. Entah itu menggunakan cara yang tidak lazim seperti pengoboman, terorisme, atau mungkin hanya seperti perdebatan kecil. Bukankah itu juga bisa disebut sebagai konflik? Dan konflik tersebut juga pasti akan mengujung kepada perpecahan, bukan? Bukankah perpecahan tersebut tidak membuat kita menjadi merasakan yang namanya ketenangan, kenyamanan jiwa, dan juga perdamaian di antara kita? Bukankah itu hanya ingin membuat kita seperti mengadu domba untuk hal-hal yang tidak penting? Nah, di sini aku mau ngajakin kalian buat berpikir dan berdiskusi sejenak, serta mendengarkan beberapa opini-opini berdasarkan dari narasumber-narasumber yang kami wawancarai mengenai topik toleransi lintas agama. Check it out. Kita tinggal di sebuah negara yang bernama Indonesia. Dan di Indonesia, kita mengenal semboyan di mana semboyan ini menjadi seperti slogan yang terkenal sekali di negara kita ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tahu nggak sih kalian arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini? Pasti pada tahu semua kan? Kayak gak mungkin sebuah atau seorang warga Indonesia tidak mengetahui semboyan ini. Nah, semboyan ini sendiri memiliki arti berbeda-beda, tetap satu jua. Dalam semboyan ini terdapat dua fase yang bisa saya pisah. Dua fase tersebut mengandung kata yang berbeda maknanya. Yang pertama adalah kata berbeda-beda. Dari kata berbeda-beda ini kita bisa memiliki arti yang bernama variasi, beragam, bermacam-macam, dan berbagai jenis. Nah, dari berbagai jenis ini, kita tuh bisa mengetahui dari berbagai aspek yang ada di Indonesia. Seperti contohnya, suku, budaya, etnik, paras, ataupun agama. Lalu makna yang kedua ada di fase kedua yang bermakna tetap satu jua. Melalui kata tetap satu jua ini, kita menemukan arti dari menjadi satu kesatuan, kesolidaritasan, dan kebersamaan. Jika kedua fase itu digabungkan menjadi berbeda-beda tetap satu jua, itu memiliki arti yang berbeda pula. Artinya seperti ini kurang lebih. Walaupun ada perbedaan dari berbagai aspek, kita sebagai warga Indonesia akan tetap menjadi sebuah kesatuan dan tidak akan terpecah belah walau terdapat banyaknya perbedaan. Dari beberapa perbedaan tadi, bukankah ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan? Dan itu sangat banyak, bukan? Namun di episode kali ini, aku cuma mau bahas satu, yaitu agama. Tapi sebelum itu, agama sendiri merupakan aspek yang tentunya sangat banyak perbedaannya di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena penganut dari agama yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda, bukan? Dan ajarannya juga pasti berbeda. Tapi tujuan dari agama sendiri kan tetap sama ya, untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang sudah disinggung pada Pancasila-sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa sih ketuhanan Yang Maha Esa itu dimasukkan ke dalam Pancasila? Dan kenapa harus sila pertama? Nah, jawabannya adalah karena Indonesia itu mau menganut paham sekuler, yang dimana paham sekuler ini memberikan kewajiban bagi seluruh warganya untuk menganut sebuah agama yang resmi dan memberikan hak kebebasan kepada warganya dalam memilih agama yang ingin mereka anut. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya toleransi antar agama atau lintas agama.
Sebelum membahas lebih jauh, dari kata toleransi sendiri memiliki makna saling menghargai, sikap saling menghormati, dan sikap saling menerima perbedaan antar umat. Jadi kita bisa kaitkan nih dengan kata agama yang bisa disebut juga dengan kata toleransi antar agama. Tentunya arti dari toleransi antar agama ini memiliki arti sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan antar umat beragama. Nah, dari sini kan udah ketahuan ya. Kalian tuh bisa mengira-ngira apa sih sebenarnya tujuan dari memiliki sikap toleransi antar agama ini? Emang seberapa penting? Wait, jangan salah dan jangan anggap remeh. Ini tuh sangat penting banget. Ini bener-bener important to know and important to have. Guess what? We must have it. Karena tujuannya ini penting banget. Sepenting itu. Dan itu tuh bakal menggiring opini dan menggiring sebuah perdebatan itu terhindarkan. Jadi kita tuh bisa menghindari sebuah konflik antar umat beragama dengan memiliki sikap ini doang. Gila. Berarti kan benefitnya bagus banget kan? Dari tujuannya aja udah bagus. Berarti benefitnya juga akan membuat kita merasakan aman kan? Intinya gini, seperti yang udah aku singgung di awal, tujuan dari toleransi antar agama ini adalah menghindari konflik. Dan konflik di sini memiliki banyak sekali jenisnya. Contohnya nih, ada perdebatan, ada perkelahian, ataupun bisa ke hal-hal yang lebih tidak lazim lagi seperti terorisme, pembunuhan, dan lain-lain. Tentunya hal-hal seperti ini juga akan merugikan, bukan? Sangat sekali merugikan bagi umat manusia, apalagi umat beragama. Maka dari itu kita harus memilikinya. Dan juga jika kita memiliki sifat-sifat seperti ini, kita bisa saling menghargai antar sesama. Sehingga jika kita bisa menghargai antar sesama umat beragama, tentunya ini akan menciptakan rasa aman ketika kita melakukan ibadah. Benar begitu bukan? Berarti kedamaian yang kita mau, kedamaian yang kita idam-idamkan itu akan tercapai tanpa adanya perebutan kekuasaan, perkelahian, pertumpahan darah. Bukankah itu hal yang sangat manis untuk dilakukan? Hanya dengan sifat ini saja kok. Benar begitu bukan? Nah, untuk menambah bahan pikiran kalian dan menambah wawasan kalian dalam berdiskusi, aku memberikan kalian kebebasan dalam berpendapat di kolom komentar. Dan juga, aku ingin memberikan beberapa tambahan informasi dari pendapat-pendapat para narasumber yang telah kami wawancarai, seperti yang ada di berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Jadi di sini tuh kami mau wawancarain seseorang sebagai narasumber kami. Tapi sebelumnya perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5, yaitu yang beranggotakan saya sendiri Dirati Sawat Azhara. Di sini juga ada Mahasayu Khaironisa, ada Putri Citra Ratna Gumilang, dan juga Isa Abdullah. Nah, kami tuh udah punya satu narasumber nih, yaitu Kak Jonathan. Kak, boleh perkenalan dulu nggak? Boleh. Baik, nama saya Jonathan Kaprastia dari kelas PEPA 23. Nah, jadi di sini tuh kami ada beberapa pertanyaan sih, Kak. Yang pertama tuh, menurut Kakak, apa sih yang dimaksud dari toleransi itu sendiri? Dari kata toleransi itu apa sih, Kak? Menurut saya, toleransi itu tingkat penerimaan masyarakat ya bagi perbedaan yang ada. Misal, toleransi beragama, berarti tentunya ada dua agama yang berbeda atau beberapa agama yang berbeda, dan setiap orang itu memiliki sifat toleransi, yaitu penerimaan. Seperti itu menurut saya. Nah, Kakak kan tadi udah mention soal agama nih, Kak. Nah, di Indonesia sendiri pasti banyak beragam agama, suku budaya, bangsa, dan lain-lain kan, Kak. Nah, dari berkaca nih, dari Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kan tentunya Tuhan yang kita maksud ini kan
dari berbagai agama kan Kak. Nah, dari berbagai agama ini gimana sih kita mencapai toleransi agama itu sendiri? Apa sih toleransi agama itu? Ya, tentunya didasari pada artinya dulu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya setiap pemeluk agama itu pasti memiliki Tuhannya sendiri-sendiri kan. Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap agama memiliki Tuhannya. Jadi kita harus memiliki kesadaran bahwa setiap agama itu juga memiliki Tuhan. Nah, gimana sih cara kita buat bisa bertoleransi gitu kan pertanyaannya. Dan toleransi yaitu kita tuh harus menyadari bahwa agama itu di Indonesia itu nggak hanya satu, juga ada banyak. Jadi kita harus bertoleransi seperti ya kalau beribadah tidak mengganggu atau tidak mencela satu sama lain. Kayak gitu. Jadi dari beberapa pemaparan Kakak nih, menurut Kakak toleransi antar agama itu penting nggak sih? Ya kalau di Indonesia sangat penting ya karena kita kan plural ya agamanya nggak single. Nah tentunya tokoh pluralitas kita kan Gus Dur ya dulu tuh ya yang dimana tingkat toleransi agama sebelum itu sangatlah kecil ya, ada kayak kerusuhan di Sulawesi dan segala macamnya. Jadi toleransi itu sangat penting karena ketika toleransi itu tidak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, tentunya ada disintegrasi bangsa. Di sana ada perpecahan beberapa antar ras atau suku mungkin atau mungkin agama juga ya mungkin ya. Nah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Jonathan atas pendapatnya sangat bagus sekali. Terima kasih ya Kak telah membantu wawancara ini dan menjadi narasumber kami. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ratna Gumilang dari perwakilan kelompok 5. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yaitu Stefanus Kolondam. Boleh Mas? Boleh. Oke. Menurut Mas Stefanus ini, apa sih yang dimaksud toleransi itu? Toleransi itu suatu sikap atau suatu pembawaan yang dimana kita bisa menyesuaikan diri kepada orang yang berbeda dari latar belakang suku, agama, ras yang berbeda, tetapi akrab dengan tidak memandang perbedaan itu. Kan Mas tadi sudah menyinggung keragaman ya Mas. Kan di Indonesia sendiri itu ada ragam budaya, agama, suku, dan bangsa kayak gitu. Untuk berkaca pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, apa sih toleransi menurut sila itu? Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila. Ya, Maksudnya toleransi menurut sila pertama. Antar sesama warga negara yang percaya kepada Tuhan Maha Esa, menurut apa yang diyakininya masing-masing, maka kita harus menghargai perbedaan itu. Karena keyakinan itu banyak, tetapi prinsipnya satu, yaitu berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Asal orang tersebut percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, maka kita harus menghargai dan menghormati keyakinannya tersebut. Jadi, menurut Mas Stefanus ini apakah penting adanya toleransi ini, Mas? Penting sekali karena untuk menjaga keutuhan atas keragaman suku bangsa Indonesia, karena Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, agama, budaya, sehingga kalau toleransi tidak dijaga dengan baik dan benar, maka menghasilkan perpecahan. Jadi ketika kita berusaha untuk mengupayakan adanya kesatuan, maka kita memerlukan toleransi satu sama lain. Kalau implementasinya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya, Mas? Kalau dalam kehidupan, contohnya mahasiswa ya. Kita menghargai pendapatnya walaupun tentang sesuatu, walaupun dia berasal dari latar belakang yang berbeda, suku agama yang berbeda, maka kita tidak boleh memandang dia atau menstereotip dia berdasarkan agamanya, berdasarkan sukunya. Nah itu yang membuat rasisme, membuat intoleransi. Cukup. Terima kasih Mas Stefanus atas waktunya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.